Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Hari ini aku mau berbagi cerita nih yang menurutku itu sangat penting. Bukan hanya untuk mahasiswa pendidikan saja seperti aku, tapi juga untuk kamu yang ingin lebih percaya diri saat berbicara. Nah, ngomong-ngomong soal berbicara nih, aku akan bercerita tentang pengalaman aku di kelas yang dilatih untuk menjadi calon seorang guru. Karena notabene kan aku kuliah di jurusan pendidikan nih teman-teman. Dan di dalam kelas itu aku juga diajarkan untuk debat di dalam kelas. Kemudian membuat podcast mini di kelas sampai presentasi tanpa PPT nih. Di mata kuliah keterampilan berbicara ini tuh aku bener-bener diajari untuk berbicara dengan lebih percaya diri di depan umum. Tapi nih, sebelum aku lanjut cerita tentang pengalaman aku itu, aku mau memperkenalkan diri dulu. Aku Gadis Yulia Jessica sebagai mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2025. Aku mengambil jurusan pendidikan ini karena aku ingin menjadi seorang guru yang profesional dan menjadi seorang guru yang terlatih gitu. Dan aku juga berpikir jurusan ini tuh mudah karena kita kan hidup di Indonesia. Terus saya kan kuliah bahasa Indonesia, jadi berpikir mudah untuk pembelajaran mata kuliahnya. Tapi anggapan aku tuh persepsiku itu nggak bener ya teman-teman, karena kuliah di bahasa Indonesia ini kita itu harus memiliki keterampilan berbicara yang baik, bagus, dan lancar. Yang dari awalnya tuh aku ya, kalau di tempat umum tuh introvert banget. Kalau mau ngomong di tempat umum itu suka belibet, kayak ngomongnya tuh nggak lancar gitu teman-teman. Dan aku tuh ngerasa kurang percaya diri, grogi gitu. Menjadi aku yang sekarang kalau ngomong itu di depan umum jadi lebih percaya diri. Dan karena aku itu kuliah di pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang prodi ini tuh benar-benar aku diajarin dari nol untuk berbicara dengan berani, dengan percaya diri dan benar. Jadi aku tuh jadi percaya diri gitu teman-teman kalau ngomong di depan umum. Dan aku berharap setelah kalian nonton video ini, kalian jadi lebih semangat untuk belajar ngomong dengan baik dan mengembangkan kemampuan public speaking kalian. Yuk kita mulai perjalanan ini untuk mendengarkan cerita aku yang berani berbicara di depan umum di kelas keterampilan berbicara ini. Pengalaman pertama aku yaitu saat diajarkan untuk menjadi calon guru. Teman-teman, kalau boleh jujur ya, pengalaman menjadi guru itu jadi momen yang paling membuka mata. Waktu pertama kali simulasi mengajar, aku berdiri di depan kelas dan disaksikan banyak teman-teman aku, dan rasanya itu campur aduk banget. Ada rasa bahagia, gugup, tapi sekaligus penuh tantangan saat mengajar. Ternyata kita itu bukan hanya menyampaikan sebuah materi saja, tetapi kita itu juga harus bisa mengatur kelas, terus membangun perhatian siswa, menjelaskan dengan
menuntut. Dan pastinya kita itu harus jadi guru yang profesional, yang tidak hanya mengajarkan materi kepada siswa saja, tetapi juga menjadi sahabat untuk mereka. Aku tuh belajar bahwa guru itu bukan hanya sekedar profesi saja, tetapi guru yang aku tahu itu adalah sosok yang mematik semangat, membangunkan potensi, dan memberi arah kepada siswa yang mungkin sedang bingung harus kemana. Dan itulah yang membuat aku semakin yakin bahwa aku ingin menjadi guru. Karena guru itu merupakan profesi yang menurut aku tuh sangat mulia sekali. Aku juga harus belajar, aku juga kalau menjadi guru harus bisa belajar berbicara dengan baik, bahasa harus jelas, suara harus tegas, tetapi harus tetap ramah. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin merasa minder bicara, tenang. Guru hebat itu dibangun lewat latihan, teman-teman. Bukan lahir begitu saja. Aku pun juga saat pertama kali masuk kuliah itu saat berbicara itu aku masih sering gugup, teman-teman. Tapi kalau aku bisa sekarang, pasti teman-teman juga pasti bisa untuk menjadi lebih percaya diri lagi untuk berbicara. Sekarang kita lanjut ke kegiatan yang paling bikin jantung deg-degan. Kira-kira bisa tebak ya nih? Nah, benar banget. Kegiatan ini yaitu debat. Teman-teman pasti tahu ya, debat itu bukan hanya sekedar adu argumen saja, tetapi debat itu latihan mental. Di kegiatan debat, aku belajar hal yang sangat penting, yaitu bagaimana menyampaikan ide tanpa harus menjatuhkan orang lain. Ada momen saat aku harus memberikan sanggahan kepada tim lawan, rasanya itu tangan dingin, suara hampir goyah, tapi aku bilang ke diri aku sendiri bahwa aku harus belajar dari sini, bukan untuk menang, tapi untuk berkembang. Nah, debat ini tuh mengajarkan aku untuk berpikir lebih cepat lagi, mengatur intonasi berbicara aku, memilih kata dengan bijak untuk menyampaikan argumen itu sekaligus menghargai lawan bicaraku. Dan pesan untuk kalian adalah cobalah ikut debat minimal 1 kali dalam seumur hidup. Karena debat ini itu bukan untuk beradu argumen saja, tetapi untuk melatih keberanian kita dalam berbicara tanpa naskah, berbicara kita itu secara spontan tetapi tetap terarah. Kalau aku sih yang dulunya gugup, tetapi saat debat itu aku ngerasa udah bisa lebih percaya diri lagi gitu, jadi nggak gugup. Aku yakin kalian juga pasti bisa. Kegiatan yang ketiga atau kegiatan yang selanjutnya yaitu adalah podcast. Jujur sih teman-teman, ini adalah salah satu kegiatan favorit aku. Karena di podcast ini tuh kita bisa ngobrol santai, tetapi tetap menyampaikan hal-hal yang bermakna. Di podcast itu aku belajar bahwa bagaimana menjaga suara tetap nyaman didengar, bagaimana membuat cerita itu menjadi lebih mengalir, dan bagaimana saat kita berbicara itu seolah-olah kita sedang ngobrol santai, biasa, seperti berbicara dengan sahabat sendiri. Podcast ini tuh juga melatih aku untuk
menjadi lebih jujur, lebih natural, dan lebih apa adanya. Ada satu episode waktu itu kami bahas tentang motivasi belajar. Dan dari situ aku sadar bahwa suara kita itu bisa jadi kekuatan besar. Kadang orang itu tidak butuh untuk ceramah yang panjang, bertele-tele. Kepada mereka hanya butuh merasa bahwa mereka itu tidak sendiri. Kalau kamu pernah ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu, cobalah mulai dari podcast. Karena dalam podcast ini tuh kita bisa berbicara dengan seperti kayak santai gitu, kayak berbicara dengan sahabat sendiri. Coba mulai dari podcast ini untuk kita berbicara. Nah, podcast ini tuh gak perlu alat mahal, teman-teman. Cukup suara dan ketulusan berbicara dari kita. Dan inilah kegiatan yang terakhir yang menurut aku tuh benar-benar menguji nyali aku. Itu ada di suatu hari itu aku disuruh dosen aku buat presentasi tanpa menggunakan PowerPoint. Biasanya kan kita kalau presentasi itu melihat PowerPoint seperti membaca, terus-terusan membaca dari PowerPoint itu, tapi kali ini aku itu harus bisa berdiri, berbicara, dan menjelaskan pemahaman materi dari awal sampai akhir tanpa melihat PowerPoint sama sekali. Awalnya tuh aku gugup banget karena biasanya kalau aku presentasi itu kan melihat PPT, tapi setelah mulai berbicara, aku sadar bahwa kalau kita paham isi dari materi yang kita buat itu, kita tidak butuh tampilan visual apapun. Jadi kita bisa menjelaskan tanpa melihat PowerPoint tersebut. Presentasi tanpa PowerPoint ini itu membuat aku jadi lebih fokus ke audiens, teman-teman. Jadi lebih bisa bebas bergerak, lebih natural saat berbicara, dan lebih jujur. Lebih terasa sekali seperti pemimpin diskusi daripada hanya membaca slide dari PowerPoint yang ditampilkan itu. Ini menjadi pengalaman yang menurutku wajib dicoba. Kita jadi tahu bahwa kemampuan berbicara itu sebenarnya sudah ada dalam diri, tinggal dilatih saja. Nah, tadi itu aku menceritakan pengalaman dari pengalaman aku dari yang grogi dan gak percaya diri saat berbicara menjadi percaya diri. Teman-teman, dari semua kegiatan tadi menjadi calon guru, kemudian aku debat di dalam kelas, membuat podcast mini di kelas hingga presentasi tanpa melihat PowerPoint. Aku belajar satu hal penting, yaitu bahwa keberanian berbicara bukan datang dari bakat kita, tetapi dari kemauan kita untuk berproses menjadi yang lebih baik. Kita semua bisa menjadi pembicara yang baik. Kita bisa percaya diri. Dan kita semua bisa berkembang. Yang dibutuhkan itu hanya satu langkah kecil saja, yaitu berani mencoba. Aku gadis Yulia Jessica, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memotivasi kalian dan untuk terus selalu berkembang menjadi yang lebih baik. Jika kalian suka dengan konten yang seperti ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye.